Pemirsa, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu presenter, news anchor, kameramen, editor. Itu nama-nama kru maksudnya, nama-nama job desk yang ada di Batik TV. Saya nggak bisa kameramen. Iya betul. Tapi nanti belajar ya biar ilmu broadcasting itu ada di sini semuanya. Pakai HP aja deh ya. Iya benar. Kalau yang besar-besar gini kayaknya nggak bisa deh. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan Farah Farhat. Tepuk tangannya dong. Gila nih. Belum sih, udah. Ya, nanti capek. Farah Farhat ini merupakan salah satu news anchor presenternya Batik TV, pemirsa. Farah Farhat kalau nggak salah ini adalah masih sepupuan sama Farhat Abbas ya? Ini suka sensasi nggak nih? Saya lebih ke low profile aja. Low profile. Kalau sana itu sensasi, kalau ini lebih ke seksi gitu ya. Seksi konsumsi maksudnya pemirsa. Oke, Farah. Di sini lagi mau ngapain, Far? Kalau boleh tahu, sorry gue gangguin. Lagi mau berita daerah, Mas. Berita daerah ya, tapi di sini Mas Aziz nggak mau. Mas Aziz banget nggak tuh? Kalau kita persaudaraan. Iya benar. Ini Aziz nggak mau tanya-tanya tentang berita daerah gitu kan, tapi kita bakal masih membahas tentang topik hipotiroid kongenital. Lu tahu nggak, Far? Hipotiroid kongenital gitu. Kongenital itu kalau punya gue lu tendang, terus lu terbang jauh itu apa? Diulangi lagi, mental. Mental itu kalau yang buat tidur nggak sih? Bantal ya. Oh iya, bantal. Wow, sangat kreatif. Lo tahu nggak apa itu hipotiroid kongenital? Kalau itu nggak tahu tuh kayak hipotiroid kongenital. Tapi kalau misalkan denger tiroid itu pernah denger juga. Jadi itu kayak semacam kelenjar yang ada di sini gitu sih. Fungsinya pun aku udah lupa. Aku anak IPA guys, tapi udah lupa semuanya. Udah lupa sekarang udah IPA-nya ditaruh, kemudian broadcastingnya yang udah ditaruh, dimasukkan ke ini ya, tubuh, badan, pikiran dan juga perasaan. Oke, nggak masalah. Jadi kalau mamanya tadi nggak tahu hipotiroid kongenital nggak masalah. Nah, mungkin ada gambaran mungkin ya buat Farah ya bahwa hipotiroid kongenital ini adalah adanya penurunan fungsi ya kelenjar tiroid yang ada di dalam tubuh anak-anak ataupun bayi balita gitu. Ada penurunan. Kalau tadi kan tiroidnya udah tahu ya. Iya. Itu kan kelenjar. Nah, itu ternyata ada penurunan gitu. Fungsinya. Gitu ya. Nah, itu bisa, lo tau nggak sih itu bisa menyebabkan apa saja gitu? Nggak tahu sih, tapi itu pasti hal yang serius banget ya, apalagi kalau itu diterima serius sama banget nggak sih? Apalagi kalau itu kan tadi di mention kalau itu dialami sama anak-anak kan. Di tag juga nggak nih habis di mention? Di tag juga. Ya gitu, di mention kalau itu bakalan ngenain anak-anak. Betul. Pasti bakalan berpengaruh banget sama kehidupannya dia sih. Gitu ya menurut lo. Jadi ini bahaya banget ini kayaknya hal yang cukup serius gitu ya yang dialami oleh anak-anak. Nah, kamu tahu nggak sih apa saja gejalanya dari hipotiroid kongenital ini? Aduh, kalau dua aja deh. Kalau namanya kan juga tahu ditanyain. Tadi kan udah dikasih tahu cluenya kan bahwa hipotiroid kongenital itu merupakan penurunan gitu kan ya fungsi dari kelenjar tiroid itu tersendiri yang terjadi pada anak-anak. Kan udah ada gambaran tuh. Biasanya menurut kamu gejalanya apa saja sih? 2 aja. Ini sotoy aja sih ya. Kalau kelenjar tiroid sotoy itu enak ya, makanan khas Pekalongan ya. Jadi kapan gejalanya, Bu? Terus mungkin ada kayak semacam penurunan kayak kekebalan tubuh itu jadinya rentan mengalami atau sakit mudah kayak gitu, terserang penyakit gitu ya, ataupun mudah sakit gitu ya karena memang daya tahan tubuhnya itu menurun gitu kan ya. Iya benar. Nah, satu lagi nih last question buat Farah. Menurut lu penyakit ini bisa sembuh nggak sih, Farah? Kalau sembuh, kalau itu masuknya kelainan mungkin bisanya hanya di treatment untuk bisa dikurangi. Tapi kalau disembuhkan total, kalau itu kelainan kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau Allah udah kun fayakun bisa nggak? Iya, semuanya bisa sih ya, semuanya. Nggak usah bertanya kalau Allah sudah berbicara ya. Bener, Oke deh, lo penasaran nggak sih penjelasan dari dokter mengenai penyakit ini gitu? Karena memang ini kayaknya memang ini nggak easy listening banget ya. Baru ini banget gitu kan. Bahasa sangat-sangat kedokteran banget ya. Apa itu screening hipotiroid kongenital? Waduh, apa tuh? Lo kan mahasiswa Undip, jangan malu-maluin lo ya. Iya, cuma kan karena mungkin beda jurusan juga ya. Nah, gua juga beda. Lo, ayo lo. Coba ulangin lagi apa tadi, Kak? Hipotiroid kongenital. Waduh, susah banget ya. Coba lu sebutin aja deh nama penyakitnya. 1, 2, 3. Hipotor. Nyebutin aja susah. Hipotiroid kongenital. Kongenital, muka lu jauh.
Apa ya? Lu bikin penyakit baru. Makanya mungkin bisa Kongingental. kongingental. Jangan salah, jangan sampai kecelitut ya, nanti jadinya jorok ya. Oh iya, Hipoteroid. hipoteroid, kongintial. Susah banget iya namanya nggak apa-apa. gitu ya. Memang ini apa ibaratnya penyakit yang bukan baru sih, banyak yang baru akan disosialisasikan sama pemerintah Indonesia gitu. Mungkin banyak masyarakat Kota Pekalongan, masyarakat Indonesia yang belum paham ataupun familiar akan penyakit ini. Iya. Tapi nggak masalah, ini Aziz kasih tahu ya bahwa penyakit hal tersebut adalah penyakit kelainan dari kelenjar tiroid karena kekurangan yodium. Oh. Tuh kelas banget nggak tuh? Iya, Jurusan iya. PAI loh. Ya bangga gitu ya. Padahal udah nyontek ini pemirsa. Itu Ya. kekurangan tiroid, Bukan kekurangan tiroid. kekurangan yodium. Yang mengakibatkan tentunya dari teori tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu ya. Udah ada gambaran ya, Iya, hipoteroid sudah. kongental. Nah sekarang Aziz pengen tanya nih sama Upi. Upi siapa? Umi pipi. Siapa tadi? Anis. Anis, dari Anis ke Upi. Kalau tadi kan sudah ada gambaran nih, deskripsi dari pengertian hipoteroid kongental. Nah sekarang kamu tahu nggak sih gejalanya apa aja? Dua aja. Menurut kamu sepemahaman Anis aja. Pusing mungkin ya? Pusing kali terus ya. penciuman hilang, Iya. corona kali ya. Karena kayaknya sakit apa aja pasti pusing nggak sih? Diawali dengan Awalnya pusing dulu. gitu ya. Terus Apa? satu lagi, kan satu pusing, terus yang satunya Badan panas mungkin? badan panas, pegel-pegel, jangan lupa dikeringin ya Oh, biar iya, masuk aja biar pada masuk hilang. aja keluar, Oke gitu. deh ya, kita skip ya jawabannya Anis tentang gejalanya ini apa. Nah sekarang last question buat Anis. Menurut Anis penyakit ini bisa sembuh nggak? Dengan pede ya, kali ya, bisa ya. bisa gitu ya dia. Padahal lu baru denger istilah dari penyakit ini Iya. ya. Dari istilahnya itu kan hipoteroid kongental. Nah menurut lo coba dipikirin secara matang lagi, bisa sembuh nggak penyakit ini? Bisa mungkin ya. Kenapa Anis yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh? Kan itu karena mengkonsumsi terlalu berlebihan atau Mengkonsumsi Apa apa? kekurangan ini nih? Mengkonsumsi apa? Ini pemirsa bukan narasumber, masyarakatnya semakin kesini ya. soalnya pengen- bingung ya karena mungkin namanya menurut saya namanya asing gitu ya. Saya baru dengar ini. Oke, gitu. nah Jadi, daripada Anis apa tuh yang bingung, kemudian biar nggak asing lagi, gimana kalau misalnya kita dengarkan penjelasan secara detail dari narasumber ataupun dokternya? Oke, Oke, siap? Nunjuk ke sana. Oke, kita lihat sama-sama. Check it out. Hipotiroid kongenital ini kayak keadaan di mana hormon tiroid pada seorang bayi itu menurun ataupun tidak ada sama sekali yang karena disebabkan oleh kelainan anatomi, metabolisme ataupun penyebab yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau gejala dari hipotiroid kongenital sendiri banyak ya sebenarnya. Cuman pertama kali bayi lahir dia itu tidak terlihat sama sekali karena sama seperti bayi yang normal seperti biasa. Apa sebabnya? Karena hormon tiroid si ibunya ini masih melindungi si bayi sampai umur sekian. Tapi dengan beriring perjalannya waktu nanti akan kelihatan seperti kayak anaknya nangisnya lemah, terus menyusunya juga nyedotnya kurang, terus aktivitasnya ya jadi biasanya aktif, gerak-gerak semua itu sudah enggak lagi, terus nangisnya itu kayak melengking gitu ya. Berikutnya semakin kesini dengan bertambahnya usia si bayi, gejala ini semakin kelihatan seperti kayak tengah pusatnya itu menonjol, kalau orang bilang udulnya bodong gitu ya. Nah terus perutnya besar, kuning kadang-kadang, terus lidahnya jadi tebal. Ini semakin kelihatan gejala berarti kerusakan yang terjadi sudah besar, karena sebelum ada kerusakan biasanya gejalanya nggak kelihatan. Terus kalau sekitar 3 bulanan biasanya nangisnya lemah ya, terus aktifnya berkurang,
terus kuning ya, seperti kalau bayi lahir lewat sesar itu biasanya kuning, atau bayi berapa hari kuning yang kata orang harus dijemur biar mendapatkan sinar matahari dan lain-lain. Semakin ke depan misalnya 6 bulan sampai 1 tahunnya biasanya itu tadi lidahnya menebal, terus wajahnya kayak bengkak, terus pusatnya menonjol. Dampaknya besar sekali ya. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Dengan hipotiroid kongenital ini, sang anak akan mengalami banyak kekurangan. Yang paling menonjol adalah retardasi mental ya. Retardasi mental ini dengan perkembangan otaknya berkurang, pasti akan menimbulkan kesulitan untuk dia sendiri di kedepannya. Terus untuk keluarga ya, untuk keluarga nanti penyulitnya adalah dia membutuhkan perawatan ekstra pastikan, apalagi kalau sudah mengalami retardasi mental. Dan berikutnya untuk negara tentunya, kalau memang ini nanti didiagnosis dengan tepat untuk diobati dan lain-lain, ini beban yang sangat besar juga untuk negara kita. Ya. Penyakit hipotiroid kongenital ini penyebabnya kelainan anatomis ya dari bayinya sendiri bisa, terus kekurangan yodium ya, jadi yodium yang masuk dari ibu ke bayi bisa, ataupun ibu yang mengalami hipertiroid dan minum obatnya selama kehamilan itu juga bisa menyebabkan bayi ini mengalami hipotiroid kongenital karena obat yang dikonsumsi ibu melewati plasenta, jadi bisa sampai ke hipotiroid kongenital sangat bisa dicegah ya kalau kita bisa menemukan sedini mungkin. Karena itu hasilnya nanti bisa untuk menentukan apakah bisa diobati atau tidaknya. Karena biasanya kalau sudah terjadi retardasi mental ini sudah permanen, tidak bisa diubah lagi. Dicegahnya lewat pemeriksaan sedini mungkin terhadap bayi yang baru lahir. Nah, pemirsa, sini, jalan sini pemirsa. Sekarang Asi sudah memasuki ruangan Jenderal Sudirman. Nah, halo, Abah, ganggu waktunya sebentar ya, Abah ya? Aktingnya pinter kayak. Nah, pemirsa, sekarang Asi sudah bersama dengan salah satu editor dari Batik TV ya. Bah, dadah dulu dong, Bah. Hai. Sana juga. Hai. Dibodohin mau ya. Oke, Bah, lagi ngapain kalau boleh tahu, Bah? Ini lagi ngedit. Ngedit berita ya. Nah, Abah Faisal ini merupakan editor handal ya. Sebelum Batik TV diletakkan batu pertama udah ngedit di rumah, maksudnya ngeditnya bukan di Batik TV. Tapi kita nggak bakal bahas tentang editing nih, Bah. Kita bakal bahas tentang hipotiroid kongenital. Abah tahu nggak apa itu hipotiroid kongenital? Kurang tahu itu. Biar kelihatan cerdas di depan kamera, mikir dulu bentar. Lah opo lah kurang itu dibangun. Katanya saya ngarang. Enggak apa-apa, kayak gitu memang kayak gitu konsepnya. Aku kan tadi Lucu-lucuan. Apa yang dibahas apa lah bisa ngedit saya fokus. Nggak apa-apa, Bah, nggak apa-apa. Apa tahu nggak? Kurang. Coba kalau mami kita bedah ya kata-katanya hipotiroid. Tiroid pasti udah pernah familiar dong kata-kata tiroid. Tiroid biasanya di kelenjar. Nah, apa tuh? Kayak semacam penyakit kok. Iya memang penyakit. Ini bukan makanan atau kue ulang tahun, bukan. Ini
penyakit ya, hipotiroid kongenital. Jadi kalau mamanya mungkin masyarakat Kota Pekalongan atau masyarakat pemirsa yang ada di rumah udah tahu tiroid itu adalah kelenjar gitu kan ya, yang ada di leher. Nah, hipo itu biasanya ada kelainan gitu kan. Jadi ada kelainan kelenjar yang terjadi di leher. Bener nggak? Iya, pernah dengar kayak gitu. Terus itu gejalanya apa? Malah dia jadi presenter. Yang nanya. Itu yang ditanya pemirsa. Lucu ya ini ya editor ya. Iya. Jadi paling nggak gini dulu, Mbak. Apakah sudah ada gambarannya? Hipotiroid kongenital. Berarti kan itu ada kelainan terhadap kelenjar tiroid ya, ataupun kelenjar leher. Gitu kan. Itu biasanya terjadi pada bayi ataupun anak yang baru lahir. Biasanya kekurangan yodium, Mbak. Gitu, udah ada gambaran ya? Apa itu hipotiroid kongenital? Nah, sekarang Aziz tanya. Kalau tadi Abah kan tanya penyebabnya apa? Kalau menurut Abah gejalanya apa? 2 aja deh. 2. Menurut Abah tuh, kenapa bisa terjadi kelainan terhadap tiroid anak tersebut sama kekurangan yodium? Itu biasanya gejalanya gizi buruk dari orang tuanya. Gizi buruk dari orang tuanya. Terus istilahnya orang tua waktu hamil dia gizinya kurang terpenuhi untuk anaknya yang di dalam perut. Kedua berarti ya kurang menjaga kesehatan aja. Kurang menjaga kesehatan ya. Harusnya kalau kita hamil sewa sapam ya biar kesehatannya dijaga Selalu ya. dijaga. Gitu pemirsa. Oke, tok wow. Mantap. Gitu. Nah, sekarang satu lagi last question nih buat Abah. Penyakit tersebut menurut Abah Faisal bisa sembuh apa enggak? Kalau di screening dari namanya aja hipotiroid kongenital gitu ya. Kayaknya nama-nama penyakit yang menurut Abah itu berbahaya atau enggak atau seperti apa? Bisa sembuh apa enggak? Kalau sekedar tadi seperti gejalanya kurang yodium itu kayaknya bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Yakin ya, Bah ya? Yakin. Apalagi kalau namanya Allah udah kun fayakun ya. Allahu Akbar, takbir. Wow, Akbar. Dan daripada Bapak Faisal penasaran gitu kan, sebenarnya penyakit ini itu bisa sembuh apa enggak, kemudian gejalanya apa saja yang benar, gimana kalau mamanya kita langsung simak aja yuk penjelasan dari dokternya. Oke, setuju? Oke, siap. Kita lihat ke kamera situ, dilihat bersama-sama. Check it out. Hipotiroid kongenital ini bukan penyakit keturunan ya sama sekali. Jadi kalau memang ibunya mempunyai hipotiroid juga nggak akan nurun langsung ke arah bayinya. Karena bagaimanapun ini ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat dia jadi seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, ibunya sakit hipertiroid dan lagi makan obat hipertiroid bisa, ataupun kekurangan asupan yodium untuk si bayi di dalam kandungan tadi. Hipotiroid kongenital itu dilakukan pada bayi usia 0 sampai 72 jam ya, bukan 72 hari tapi 72 jam. Berarti hanya sampai hari ketiga dari saat bayi lahir. Ini waktunya sempit sekali. Jadi diharapkan nanti semua masyarakat itu saat ada pemeriksaan screening hipotiroid ini ikut berpartisipasi aktif ya. Itu dilakukan dengan mengambil darah dari telapak kaki bayi ya, bagian lateral atau luar dari telapak kaki bayi itu memang ditusuk ya. Mungkin ini Bapak Ibu di rumah yang punya bayi baru lahir sudah ngeri duluan mendengarkan bayinya ditusuk. Terus diambil darahnya untuk diteteskan di sebuah kertas yang sudah disediakan dari Dinas Kesehatan untuk nanti ditunggu. Darahnya ini setelah diteteskan, ditunggu sampai kering dan sampel ini akan dikirimkan ke rumah sakit rujukan. Nah, ini memang darah yang diambil cukup banyak ya, harus menetes gitu. Karena tidak boleh ditempelkan, tidak boleh dipencet-pencet karena takutnya darah ini akan bercampur dengan plasma. Tujuan jangka pendeknya itu pasti untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya screening terhadap bayi baru lahir untuk menghindari adanya hipotiroid kongenital yang tidak terdeteksi ya,
Sementara kalau yang jangka panjangnya kita berharap bahwa dengan ditemukannya hipotiroid kongenital lebih cepat atau paling cepat dari bayi baru lahir, diharapkan nantinya efek dari hipotiroid kongenital ini sendiri bisa diatasi atau tidak mencapai kerusakan atau retardasi mental yang berarti pada anak-anak generasi penerus kita. Screening hipotiroid ini bisa dilakukan di mana-mana ya sebenarnya. Nanti kedepannya kalau sudah umum diketahui masyarakat, diharapkan dari rumah sakit, puskesmas juga bisa melakukan semua. Kita berharap kan biasanya kalau ibu baru melahirkan itu sehari saja sudah boleh pulang ya kalau normal. Nah kalau yang ini yang cukup sulit ya, berarti kalau sudah pulang terus nanti di rumah biasanya kebiasaan kita itu kalau sudah baru melahirkan ibu dan bayi nggak boleh keluar sampai sekian 40 hari. Itu padahal 0 sampai 72 jamnya harus diperiksa. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu dan bayinya ini aktif bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit kembali untuk diperiksa. Tapi seandainya nanti memang sudah berjalan dengan lancar, kita berharap juga baik dari rumah sakit maupun puskesmas bisa mendatangi rumah ya untuk melakukan pemeriksaan ini terhadap bayi-bayi baru lahir. Screeningnya ini dilakukan segera setelah lahir ya. Paling efektif itu adalah 0 sampai 72 jam. Seandainya lebih dari itu ditakutkan kerusakan ataupun kelainan dari otak yang permanen sudah bisa terjadi ya. Jadi dari baru lahir sampai hari ketiga. Harusnya diwajibkan, tapi yang namanya sebuah tindakan medis kadang-kadang kita kan tetap harus memberikan konsen ya, apakah Anda bersedia ataukah Anda tidak bersedia. Kita juga memberikan hak tersebut kepada orang tuanya ya. Jadi kalau akhirnya tidak bersedia, kita juga tidak bisa memaksa. Nah, tapi kembali lagi, apakah dengan tidak bersedia tersebut orang tua si bayi ini sudah bisa memahami konsekuensinya dari tidak melakukan screening hipotiroid. Nanti kalau anaknya ternyata ada kelainan tersebut, apakah mereka siap kalau anaknya nanti mengalami retardasi mental, nanti harus disekolahkan di sekolah khusus, pendidikannya mereka harus ekstra ya, pengajarannya harus ekstra. Siap, kalau memang siap menolak monggo ya, tapi kalau memang tidak siap dan ingin anaknya sehat seperti anak-anak yang lain, diharapkan semua orang tua ini bersedia memberikan izinnya untuk dilakukan screening hipotiroid. Ya kita sebagai orang tua cukup ngeri sih ya melihat anak sendiri ditusuk, apalagi masih 0 hari baru lahir atau 3 hari. Tapi kalau memang bisa untuk mencegah terjadinya retardasi mental, kenapa tidak? Diharapkan semuanya mengizinkan. Di Indonesia ini mulai cukup dikenal ya, kira-kira tahun 2006-2008, tapi data-datanya itu dikatakan di situ tahun 2010 ditemukan 595 kasus ya di Indonesia.
dengan ditemukan 70% diantaranya itu sudah lewat dari 1 tahun, sementara yang kurang dari 3 bulan baru 2,5% lah. Jadi bisa dibayangkan sudah seterlambat apa kita mengetahui anak-anak ini menderita hipotiroid kongenital. Pengobatan dari hipotiroid kongenital sendiri sebenarnya memang cukup rumit ya, karena si anak ini harus mengalami atau diberi hormon tiroid sendiri dari rumah sakit ya. Tidak bisa kita lakukan misalnya dititipkan di puskesmas atau dilakukan di rumah saja, walaupun memang pengobatan ini belum terlalu familiar ya di masyarakat, tapi ada tahap-tahapannya. Jadi misalnya setelah diperiksa semua kadarnya, nanti ditentukan harus diterapi dengan apa dulu. Terus terapi pertama ditunggu misalnya 2 minggu kemudian harus dilakukan apa lagi, 1 bulan kemudian harus dilakukan apa lagi. Ini bisa dilakukan terus menerus, bahkan bisa dilakukan sampai seumur hidup kalau memang kadar hormon tersebut tidak ada sama sekali atau tidak bisa dibentuk oleh tubuh si anak. Ini untuk menjaga keberlangsungan dari perkembangan semuanya ya, baik itu tulang, saraf, otak. Nah, kita bisa membayangkan otak ini adalah pusat dari kecerdasan kita. Sebelum terjadi retardasi mental, kalau si anak ini bisa kita diagnosis dengan baik, pengobatan ini harus rela atau mau kita lakukan untuk bisa mendapatkan kualitas hidup seorang anak yang seperti anak normal lain, tanpa kita tahu bahwa itu adalah anak dengan hipotiroid kongenital. Datanya sampai saat ini memang belum ada apakah dia memang bisa sembuh secara total atau tidak. Tapi dari prinsip-prinsip pengobatannya bisa dikatakan di situ, misalnya dengan kadar hormon tiroid sekian harus diobati berapa lama. Kalau kadar tersebut bisa dipertahankan setelah sekian pengobatan, itu bisa dihentikan. Nah, kalau kita membayangkan sebuah pengobatan yang katanya harus seumur hidup, ini bisa berhenti, berarti kita masih ada kemungkinan untuk sembuh total. Itulah yang kita harapkan, di mana diagnosis ini harus kita jalankan dari awal, karena harapannya adalah dengan semakin dini kita mengetahui adanya kelainan hipotiroid kongenital, semakin cepat juga pengobatannya, semakin pendek juga pengobatannya, dan semakin minimal sekali kelainan ataupun retardasi mental yang dihadapi oleh si anak tersebut. Pesan untuk masyarakat semua, terutama di Kota Pekalongan, kami dari kesehatan berharap dengan informasi tentang penyakit hipotiroid kongenital ini, masyarakat yang awal pertama jangan takut dulu ya. Setiap penyakit pasti ada penyembuhannya. Setiap bencana pasti ada penyelesaiannya. Ya, jadi dengan mengetahui bahwa ada penyakit ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian di rumah ya, masyarakat di rumah itu semakin mau atau semakin cepat untuk berlari ke pusat kesehatan terdekat seandainya ada segala sesuatu terhadap anggota keluarganya, terhadap anak-anaknya, bukan malah menyembunyikan, bukan malah takut ya. Terus terkaitan dengan hipotiroid kongenital sendiri, kami berharap terutama kepada keluarga-keluarga baru ataupun yang baru memiliki bayi ya, untuk tidak takut diperiksa screening ini ya, screening hipotiroid kongenital ini, apalagi kalau ada petugas kesehatan baik dari rumah sakit maupun dari puskesmas
yang datang ke rumah, Bu mau screening hipotiroid, terus gimana? Harus diambil darahnya dari telapak kaki, itu demi masa depan si anak ya. Mungkin kalau melihatnya sih ngeri seperti saya sebutkan tadi, takut melihat anaknya ditusuk dan lain-lain, tapi ini demi masa depan si anak. Bersedialah untuk diperiksa dengan segala konsekuensinya. Kami berharap juga paling lebih ke arah nyeri ya si anak ya, dan semakin orang tua mantep, petugas kesehatan itu juga melakukannya dengan mantep ya. Tapi semakin orang tua ragu-ragu, ada penolakan, petugas kesehatan itu juga bingung dengan apa yang harus kita lakukan ya. Karena ini boleh nggak nih orang tuanya diambil, tapi kalau tidak boleh kita juga tidak bisa memaksa. Tapi sekali lagi ini demi masa depan si anak. Jadi diharapkan keluarga-keluarga, ayah ibu, kakek nenek yang memiliki cucu baru, anak baru ya, baru lahir, itu diharapkan semua melaksanakan screening hipotiroid kongenital, baik itu yang dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas ataupun didatangi di rumah ya, dengan berharap semakin dini kita menemukan penyakit ini, semakin cepat pula bisa diselesaikan penyakitnya.